Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Mulia yang kali ini akan membahas tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas pada episode yang pertama, yaitu kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala, Jazirah Arab dikenal sebagai tanah yang tandus dan gersang, tanpa air dan tanaman. Bahkan kata Arab sendiri berasal dari bahasa yang menggambarkan wilayah padang pasir yang luas dan kering ini. Sejak zaman kuno, wilayah tersebut telah mendapatkan sebutan itu. Jazirah Arab terletak di antara batas-batas alam yang menakjubkan. Di sebelah barat terbentang Laut Merah dan Gunung Sinai yang luas. Sedangkan di timur ada Teluk Arab dan sebagian besar selatan Irak. Di selatan, perairan Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia menjadi batas alami. Sementara di utara, wilayah ini dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian kecil Irak. Meskipun ada beberapa perbedaan kecil dalam penentuan batas-batas ini, luas Jazirah Arab membentang antara 1 juta hingga 1.300.000 mil. Jazirah Arab memegang peranan penting dalam sejarah, terutama karena letak geografisnya yang strategis. Meski dikelilingi oleh gurun pasir yang tandus dari segala penjuru, kondisi ini justru menjadikannya seperti benteng alam yang sangat kokoh. Gurun-gurun luas ini menjadi pelindung alami yang mencegah bangsa-bangsa asing menjajah atau menguasai tanah Arab. Berkat pertahanan alam ini, penduduk Jazirah Arab hidup merdeka dan bebas sejak zaman dahulu, meski mereka berada di antara dua kekaisaran besar yang berkuasa saat itu. Serangan dari kedua imperium tersebut sulit dihalangi. Namun benteng pasir dan gurun yang mengelilingi Jazirah Arab memberikan perlindungan yang luar biasa. Tak hanya pertahanannya yang kuat, posisi geografis Jazirah Arab juga menjadikannya pusat hubungan dengan dunia luar. Wilayah ini terletak di benua yang sejak lama dikenal sebagai jembatan penghubung antara daratan dan lautan. Di barat laut, Jazirah Arab membuka gerbang menuju benua Afrika. Di timur laut menjadi kunci menuju Eropa, dan di timur adalah pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah, serta wilayah-wilayah jauh seperti India dan Cina. Setiap lautan dari benua-benua tersebut terhubung dengan Jazirah Arab dan setiap kapal yang berlayar pasti singgah di ujung-ujung pantainya. Letak geografis Jazirah Arab yang strategis menjadikannya persinggahan penting di antara bangsa-bangsa dari utara hingga selatan. Tempat ini menjadi pusat pertemuan perdagangan, pertukaran peradaban, agama, dan seni yang menjalin hubungan erat antar negara dan budaya sejak zaman dahulu. Dalam sejarah, bangsa Arab terbagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan garis keturunan dan asal-usul mereka. Yang pertama yaitu Arab Baidah. Kelompok ini merupakan bangsa Arab terdahulu, yang sejarahnya sudah begitu kuno hingga sulit dilacak secara lengkap. Beberapa di antaranya adalah kaum Ad, Tsamud, Tas, Jadis, Imlak, dan lainnya. Yang kedua yaitu Arab Aribah. Ini adalah keturunan dari Ya'rub Yasjub bin Qahtan, yang juga dikenal sebagai Arab Qahtaniyah. Mereka adalah bangsa Arab asli yang pertama kali lahir di negeri Yaman dan berkembang menjadi banyak suku serta kabilah. Kemudian yang ketiga yaitu Arab Musta'arabah. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, yang dikenal juga sebagai Arab Adnaniyah. Kelompok ini dianggap sebagai bangsa Arab yang kemudian belajar bahasa dan budaya Arab dari kelompok asli. Dari kaum Qahtaniyah, terdapat 2 kabilah besar yang sangat terkenal, yaitu Himyar dan Kahlan. Kabilah Himyar terbagi dalam beberapa suku, seperti Sa'id al-Jumhur, Huda'ah, dan Sakasik. Sementara Kahlan memiliki suku-suku besar seperti Hamdan, Amnar, Tayyi, Madzid, Kindah, Lakham, Judzam, Ud, Aus, Khazraj, serta beberapa suku lainnya yang keturunan dari Jafnah, Raja Syam. Suku-suku dari Kahlan dikenal karena migrasi mereka yang besar-besaran keluar dari Yaman, menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Migrasi ini terjadi akibat kegagalan ekonomi mereka, khususnya di sektor perdagangan, yang dipengaruhi oleh tekanan bangsa Romawi. Ketika Romawi menguasai jalur perdagangan laut dan menghancurkan jalur darat yang menghubungkan Mesir dan Syam, banyak suku Kahlan terpaksa berpindah tempat. Selain itu, persaingan dengan suku Himyar juga menjadi salah satu penyebab penting migrasi mereka. Suku Himyar menetap di Yaman,
sementara suku-suku Kahlan menyebar dan membentuk komunitas baru di wilayah Jazirah Arab lainnya. Suku-suku Kahlan memulai perjalanan panjang mereka dan terpecah menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Ud, yang dipimpin oleh seorang pemimpin bijak bernama Imran bin Amr Musaykiyah. Mereka berkelana di negeri Yaman, mengirimkan pemandu-pemandu untuk menunjukkan jalan dan perlahan-lahan melangkah ke utara. Setelah melewati berbagai rintangan dan waktu yang tidak sedikit, mereka pun berpisah dan menetap di tempat-tempat baru. Salah satu dari mereka, Sa'labah bin Amr, berangkat dari Al-Uds menuju Hijaz. Ia membangun rumah di daerah yang diapit oleh Sa'labiyah dan Sikor. Ketika anaknya tumbuh dewasa dan kuat, Sa'labah memutuskan untuk pindah ke Madinah, tempat yang kemudian menjadi rumah bagi keturunannya. Dari garis keturunannya lahir 2 suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, yang merupakan anak-anak Harisah bin Sa'labah. Tak jauh dari sana, Harisah bin Amr atau yang dikenal sebagai Khuza'ah bersama keturunannya berpindah ke Hijaz, hingga mereka menetap di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Mekah. Sementara itu, Imran bin Amr singgah di Oman dan memutuskan untuk menetap di sana bersama anak-anaknya, yang kemudian dikenal sebagai Uds Oman. Kabilah Nas bin Al-Uds memilih untuk tinggal di Tihamah, yang disebut Ud Shanu'ah. Jauh dari mereka, Jafnah bin Amr berpindah ke Syam dan menetap di sana. Dia mendapatkan julukan Abul Muluk Al-Ghassanah, terinspirasi dari mata air Ghassan yang terkenal di Hijaz. Sebelum itu mereka singgah di sana, sebelum akhirnya pindah ke Syam. Golongan kedua adalah Laham dan Judzam, di mana salah satu tokoh terkemuka mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munsir di Hirah. Sementara itu, golongan ketiga yaitu Bani Taji melanjutkan perjalanan ke utara hingga mereka beristirahat di antara 2 gunung, Aj dan Salma. Dari sanalah mereka dikenal sebagai Al-Jabalani, yang berarti 2 gunung di Gunung Tai. Selanjutnya, golongan keempat yaitu Kindah, yang dulunya tinggal di Bahrain. Namun keadaan memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu dan mencari perlindungan di Hadramaut. Sayangnya, nasib mereka tidak jauh berbeda. Setelah beberapa waktu, mereka berpindah lagi ke Najd. Di sana, mereka membangun pemerintahan yang megah dan kuat. Namun sayangnya, mereka punah dalam sekejap dan tidak meninggalkan sedikit jejak dalam sejarah. Terakhir, ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal-usulnya, yaitu Quda'ah. Mereka meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Di sebuah tanah yang dikenal sebagai Arab Musta'rabah, ada kisah tentang leluhur mereka yang terhormat dan tertua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari sebuah tempat di Irak bernama Ar, yang terletak di tepi barat sungai Eufrat, dekat dengan Kufah. Banyak catatan dan penelitian yang memperlihatkan dengan jelas mengenai negeri ini tentang keluarga Ibrahim alaihissalam dan bagaimana kehidupan religius serta sosial di sana. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan dari Irak menuju Haran atau Quran dan bahkan sampai ke Pakistan. Di negeri-negeri ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menapakkan jejak dakwahnya, menyebarkan pesan dengan penuh harapan. Perjalanannya akhirnya membawa ke Mesir, di mana ia menghadapi tantangan baru. Fir'aun, sang penguasa Mesir, merencanakan tipu daya terhadap istri beliau yaitu Sarah. Namun rencana jahat itu berbalik menimpa dirinya sendiri, berkat campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari kedekatan Sarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun akhirnya memberikan putrinya Hajar sebagai pembantu Sarah, sebagai bentuk pengakuan atas keutamaan Sarah. Pada akhirnya, Sarah memutuskan untuk mengawinkan Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Setelah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa seorang putra bernama Ismail dari Hajar. Namun, kebahagiaan ini diwarnai dengan kecemburuan Sarah yang membara. Dalam rasa cemburunya, Sarah meminta Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Ismail. Dengan berat hati, Ibrahim alaihissalam membawa mereka ke Hijaz, menempatkan mereka di sebuah tempat tandus yang tidak ditumbuhi tanaman, dekat dengan Baitul Haram yang saat itu hanya berupa gunungan tanah. Nabi Ibrahim merasa gelisah saat meninggalkan mereka. Beliau menoleh ke kiri dan kanan,
lalu menempatkan Ismail kecil di dalam tenda, tepat di dekat mata air Zam-Zam. Pada masa itu, Mekah belum dihuni manusia dan tidak ada mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan geribah berisi air dan beberapa kurma di dekat Hajar dan Ismail sebelum kembali ke Palestina. Beberapa hari berlalu dan persediaan makanan serta air mereka habis. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sumber kehidupan bagi Hajar dan Ismail. Mata air ini terus mengalir hingga kini, menjadi bagian dari kisah yang telah banyak diketahui orang. Di suatu waktu, sebuah kabilah dari Yaman yang dikenal sebagai Jurhum kedua datang ke lembah tandus di mana Hajar dan Ismail tinggal. Dengan izin dari Hajar, mereka memutuskan untuk menetap di sana. Beberapa kisah menyebutkan bahwa mereka sebenarnya sudah berada di sekitar lembah-lembah di pinggiran kota Mekah sebelum kedatangan Ismail dan ibunya. Namun, riwayat yang diceritakan oleh Al-Bukhari menguatkan bahwa mereka tiba di Mekah setelah Hajar dan Ismail, dan sebelum Ismail mencapai usia remaja. Mereka sudah terbiasa melewati jalur Mekah dalam perjalanan mereka. Dari waktu ke waktu, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan jauh ke Mekah untuk mengunjungi keluarganya. Tidak diketahui dengan pasti berapa kali beliau melakukan perjalanan ini, tetapi beberapa sumber sejarah yang terpercaya menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi mereka sebanyak 4 kali. Suatu malam, Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Ibrahim dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, beliau melihat dirinya menyembelih putranya Ismail. Merasa bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bangun dengan tekad bulat untuk melaksanakan apa yang dilihatnya dalam mimpinya tersebut. Dalam kitab kejadian tersebut terdapat catatan bahwa Ismail berumur 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari urutan kisah ini, kita bisa melihat bahwa semua peristiwa ini terjadi sebelum kelahiran Ishak. Karena kabar gembira mengenai kelahiran Ishak baru disampaikan setelah semua itu terjadi. Kisah ini menandai satu fase penting dalam perjalanan hidup Ismail, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum ia menjadi remaja. Selain itu, ada 3 fase lain yang diceritakan panjang lebar oleh Al-Bukhari melalui riwayat dari Ibnu Abbas. Dalam kisah tersebut, sebelum mencapai usia remaja, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena kabilah itu terpesona oleh Nabi Ismail, mereka pun memutuskan untuk menikahkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Di saat itu, Hajar, ibu Ismail, sudah tiada. Suatu hari, Nabi Ibrahim merindukan keluarganya yang beliau tinggalkan. Jadi, beliau memutuskan untuk mengunjungi mereka setelah Nabi Ismail menikah. Ketika tiba di rumah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak menemukan putranya di sana. Ia pun bertanya kepada istri Nabi Ismail tentang keadaan mereka. Istri Nabi Ismail menceritakan betapa sulitnya kehidupan mereka, penuh kesulitan dan kemiskinan. Mendengar keluhan itu, Nabi Ibrahim memberikan pesan penting kepada istri Nabi Ismail. Ia meminta agar pesan tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah mendengar pesan tersebut, Nabi Ismail menyadari makna di balik kata-kata ayahnya. Dengan tegas, Nabi Ismail memutuskan untuk menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum, yaitu putri Mudahad bin Amr, sang pemimpin kabilah. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim kembali mengunjungi Nabi Ismail. Namun kali ini ia tidak dapat bertemu dengan putranya. Ia bertanya lagi kepada istri Nabi Ismail tentang keadaan mereka. Istri Nabi Ismail kali ini menjawab dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan kehidupan mereka yang lebih baik. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, sekali lagi menitipkan pesan melalui istri Nabi Ismail agar Nabi Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya, menandakan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pada kedatangan yang ketiga, Nabi Ibrahim akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat sumber air Zam-Zam. Ketika melihat ayahnya datang, rasa bahagia dan rindu langsung meluap dalam diri Nabi Ismail. Ia bergegas menyambut Nabi Ibrahim seperti seorang anak yang telah lama tak bertemu dengan sang ayah. Nabi Ibrahim pun merasakan hal yang sama. Kasih sayang dan kerinduan yang mendalam membuat pertemuan ini sangat istimewa setelah sekian lama terpisah. Sebagai seorang ayah yang penuh cinta, Nabi Ibrahim sulit menahan rasa harunya saat bertemu dengan Nabi Ismail. Begitu juga Nabi Ismail, seorang anak yang soleh dan berbakti, merasakan kebahagiaan yang sama.
Dalam momen yang penuh emosi ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Nabi Ibrahim pun berkenan untuk mengizinkan manusia berhaji sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterimanya. Dari pernikahannya dengan putri Mudhad, Nabi Ismail dikaruniai 12 anak laki-laki, yaitu Nabat atau Nubuyut, Kaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misya, Hadad, Taima, Adhur, Nafis, dan Kaiduman. Dari keturunan merekalah muncul 12 kabilah yang menetap di Mekah selama bertahun-tahun. Mereka mengandalkan perdagangan sebagai mata pencaharian, menjangkau dari negeri Yaman hingga ke Syam dan Mesir. Seiring berjalannya waktu, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, bahkan hingga keluar dari Jazirah. Namun seiring waktu, jejak mereka semakin samar, kecuali bagi keturunan Nabat dan Kaidar yang tetap dikenal hingga kini. Di utara Hijaz, peradaban keturunan Nabat pernah bersinar gemilang. Mereka tidak hanya berhasil mendirikan sebuah pemerintahan yang kuat, tetapi juga mampu menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Al-Batra pun dijadikan sebagai ibu kota yang tak tertandingi. Selama masa kejayaannya, tak ada satupun pihak yang berani menentang mereka. Namun semuanya berubah ketika kekuatan Romawi datang, menindas dan memaksa peradaban ini bertekuk lutut. Bertahun-tahun kemudian, seorang sejarawan besar, yaitu As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi, setelah melakukan penelitian, menyimpulkan sesuatu yang menarik. Ia menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk suku Aus dan Khazraj, ternyata bukan keturunan Qahtan seperti yang selama ini diyakini, melainkan keturunan Nabat, anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Sementara itu, keturunan Kaidar, putra Nabi Ismail lainnya, telah tinggal di Mekah. Mereka menetap beranak pinak hingga lahirnya Adnan dan putranya Ma'ad. Dari Adnan inilah garis keturunan Arab Adnaniyah tersebut bertahan. Adnan sendiri merupakan kakek ke-22 dalam silsilah Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat menarik mengenai hal ini. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan nasabnya dan sampai pada nama Adnan, beliau berhenti lalu bersabda, "Para ahli silsilah banyak yang berdusta dan tidak melanjutkan lebih jauh." Meskipun begitu, sebagian ulama memperbolehkan pengangkatan nasab dari Adnan hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan hadis yang mengisyaratkan bahwa antara Adnan dan Nabi Ibrahim ada sekitar 40 generasi. Keturunan Ma'ad kemudian tersebar luas, dimulai dari putranya Nisar. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Nisar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Dari Nisar inilah muncul 4 cabang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 cabang terakhir, yaitu Rabi'ah dan Mudhar, menjadi leluhur dari banyak marga dan suku terkenal. Dari Rabi'ah lahirlah beberapa suku seperti Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, serta 2 putra Wa'il, Bahr, dan Takhlib, juga suku Hanifah dan lainnya. Sedangkan dari Mudhar muncul 2 cabang utama, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan berbagai marga keturunan Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawasin, dan Bani Qatafan. Dari Ilyas bin Mudhar muncul keturunan-keturunan seperti Bani Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mutrikah, Bani Asad bin Husaimah, dan Kinanah bin Husimah. Dari Kinanah muncul suku Quraisy, keturunan Fir bin Malik bin Al-Nadhar bin Kinanah. Quraisy pun terpecah menjadi beberapa kabilah seperti Jumuh, Sam, Adi, Maksum, Taim, Suhrah, dan keturunan Quraisy bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdi Manaf bin Qusay. Di antara kabilah-kabilah itu ada yang sangat terkenal, yaitu keturunan Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf memiliki 4 putra, yaitu Abdul Syam, Naufal, Al-Muthalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih lahirnya seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Setelah keturunan Adnan semakin banyak, mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Masing-masing kelompok mencari tempat yang strategis dan subur untuk menetap. Di antara mereka, Abdul Qais dan keturunan Bahr bin Wa'il serta Bani Tamim memilih berpindah ke Bahrain, di mana mereka mendirikan kehidupan baru. Sementara itu, Bani Hanifah yang merupakan keturunan Sa'd bin Ali bin Bakr memilih menetap di Yamamah dan menjadikan Hijr sebagai pusat kehidupan mereka di sana. Wilayah tempat tinggal keluarga besar Bakr bin Wa'il pun meluas, mencakup Yamamah hingga mencapai Bahrain. Kisah suku Thalib membawa mereka ke tepi sungai Eufrat, sementara sebagian dari mereka bergabung dengan Bakr.
Bani Tamim di sisi lain memilih menetap di Basrah, sedangkan Bani Sulaim mendirikan perkampungan di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran kota hingga ke Khaybar, di bagian timur Madinah dan penghujung Qurrah. Sakif dengan segala kekuatannya menetap di Taif dan Hawazin memilih daerah di timur Mekah, di antara Mekah dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Taimah, sedangkan di barat Kufah mereka membangun kehidupan baru. Antara Taimah dan perkampungan Bani Asad berdiri perkampungan suku Buhtur dari Taim, sementara perjalanan dari tempat mereka ke Kufah membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Suku Subyan memilih menetap di daerah antara Taimah hingga Hawazin dan di dataran pesisir Tihamah. Beberapa kelompok suku Kinanah mendirikan kehidupan mereka. Di Mekah, suku Quraisy berkembang, namun mereka tersebar dan hidup terpisah tanpa ikatan yang kuat. Kondisi ini terus berlangsung hingga Qusay bin Kilab muncul sebagai pemimpin. Qusay adalah tokoh yang berhasil mempersatukan seluruh suku Quraisy, membangun persatuan yang kuat, dan mengangkat derajat mereka ke posisi yang lebih tinggi di antara suku-suku Arab lainnya. Demikianlah video pada kali ini, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.